Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang saya bawa kali ini Bapak Ibu adalah informasi yang terbaru, di mana tanggal 1 Juni ya kemarin tahun 2022 Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan ya tahun 2022. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Sebelum kita jelaskan lebih jauh terkait bagaimana persyaratan, prosedur pendaftaran dan lain-lain terkait dengan PPG Prajabatan ini, saya sedikit mengulas apa sebenarnya PPG Prajabatan itu. Penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik ya untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kemudian penjelasan singkat ya tentang PPG Prajabatan masih ya Bapak Ibu. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat mendidik, kemudian sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, program pendidikan profesi guru yang selanjutnya disebut program PPG, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang standar pendidikan guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah. Jadi PPG Prajabatan ini dikhususkan bagi Bapak Ibu ya, teman-teman guru, teman-teman calon guru barangkali di sini ya saya sebutkan yang belum pernah menjadi guru ya, kemudian belum pernah menjadi kepala sekolah dan juga tidak terdata di Dapodik. Ya, kita sebut saja masyarakat umum yang berminat untuk mengikuti program Prajabatan ini kesempatan untuk mengikuti seleksi agar nanti ya bisa menjadi guru. Kemudian setelah itu nanti begitu selesai PPG Prajabatan ini akan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai prasyarat untuk pengangkatan guru. Baik Bapak Ibu, jadi tujuannya apa? Tujuan penyelenggaraan program PPG Prajabatan ini adalah dalam rangka menghasilkan guru profesional yang beradab, berilmu, adaptif, kemudian kreatif, inovatif, dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini penjelasan singkat tentang PPG Prajabatan. Jadi PPG Prajabatan adalah teman-teman yang memang belum pernah menjadi guru atau belum pernah menjadi kepala sekolah, begitu Bapak Ibu, sehingga ketika ingin menjadi guru, bercita-cita ingin menjadi guru, maka boleh ya mengikuti PPG Prajabatan ini. Baik, secara jelas nanti kita jelaskan Bapak Ibu persyaratan yang harus dipenuhi, terutama ini persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Yang pertama adalah tentu ya warga negara Indonesia, kemudian persyaratan yang kedua tidak atau belum pernah terdaftar. Nah, di sini tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidik ya. Bagaimana teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah yang memang sudah mengajar gitu di sekolah tetapi tidak pernah tidak ada di data Dapodiknya gitu ya, tidak ada Dapodiknya. Jadi kalau tidak ada data di Dapodiknya berarti belum tercatat. Nah, saya pikir itu masih bisa mengikuti program PPG Prajabatan. Kemudian yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun. Ini per 31 Desember tahun pendaftaran. Jadi nanti usia paling tinggi itu 32 tahun sampai tanggal 31 Desember gitu ya.
Kemudian kan memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana. Jadi minimalnya memiliki ijazah sarjana atau diploma 4 ya, yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya, kemudian atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian memiliki IPK yang rendah, paling rendah nih, memiliki IPK paling rendah 3,00 ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki surat keterangan berkelakuan baik ya, memiliki surat keterangan bebas narkotika, kemudian menandatangani fakta integritas, mengikuti tahapan seleksi yaitu mulai dari seleksi administrasi, tes substansif dan tes wawancara. Untuk kuota tahun ini ya, kuota program PPG Prajabatan tahun ini tahun 2020 ini adalah 40.000 calon mahasiswa. Jadi bidang studinya banyak, di sini ada 15 pilihan Bapak Ibu untuk bidang studi. Pertama guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, guru kelas TK, PLB ya, pendidikan luar biasa, kemudian Penjaskes, bahasa Inggris, IPS, IPA, PKN, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, fisika. Itu pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Kemudian masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan ya, di tahun 2022. Jadi perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester atau 1 tahun ya. Dan biaya pendidikan per semester itu 8,5 juta, 8.500.000 rupiah. Kemudian calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah. Nah, jadi untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Jadi ada beasiswa ini 17 juta bagi yang lolos ya. Tetapi kita memang ada biaya per semesternya 8,5 juta. Jadi 8.500.000. Jadi ini hampir 50-50 ya. Nanti betul dapat beasiswa 17 juta, kemudian nanti dimanfaatkan sebagiannya untuk biaya pendidikan per semester. Oke, tahapan seleksi sekarang ada 3 tahap seleksi. Yang pertama tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Tahap 1 itu adalah seleksi administrasi, kemudian tahap 2 tes substansif, kemudian tahap 3 tes wawancara. Nah, jadi ada 3 tahap, kemudian tahap seleksi bersifat sekuensial ya, sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada tahap 1 maka tahap berikutnya tidak bisa ikut. Biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Oke, itu tahap seleksi. Kita lihat Bapak Ibu yang selanjutnya, saya coba buka di suratnya. Untuk tahap seleksi tadi sudah, sekarang tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftaran. Nah, tata cara pendaftaran ini Bapak Ibu ya. Tata cara pendaftaran kita lihat Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, pendaftaran untuk tata cara pendaftaran, sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni ya 2022. Jadi mulai kemarin ya. Jadi sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni pukul 8. Nah, tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut. Nah, jadi calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email aktif ya. Kemudian calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman, di sini ada ppg.kemdikbud.go.id. Terus masih ya, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini data NIK akan diverifikasi secara otomatis. Dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan 3. Oke. Kemudian pendaftaran lanjut dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan oleh email. Jadi pendaftaran ini diawali dengan mengirimkan email aktif Bapak Ibu. Kemudian nanti di email Bapak Ibu nanti akan menerima kiriman ya dari admin untuk username dan password yang akan Bapak Ibu gunakan ya melalui SIM PKB. Kemudian kita lanjut potong ya, langsung ya Bapak Ibu ya.
Di sini ada pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes secara luring ya, kemudian mengisi pertanyaan esai, kemudian mengunggah dokumen antara lain. Nah, ini dokumen yang unggah Bapak Ibu. Pertama, foto terbaru, berpakaian formal ya, kemeja putih dan berdasi, dan berlatar belakang warna biru. Ukuran file maksimal 1 megabytes ya, 1 MB. Fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri menggunakan SK penyetaraan ijazah luar negeri. Oke. Kita lanjut ke jadwal pelaksanaan. Nah, ini penting jadwal pelaksanaan. Seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Jadi untuk pendaftaran calon seleksi ini pendaftaran seleksi calon mahasiswanya ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni. Jadi ada waktu 1 bulan ya. 1 bulan penuh, tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian untuk yang lulusan luar negeri ini 1 sampai 25, ada waktu 25 hari. Webinar tanggal 6 Juni 2022, kemudian masa pembayaran biaya. Nah, ini untuk seleksi tahap 1 dan 2 tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian pengumuman kelulusan seleksi administrasi 6 Juli. Ya. Kemudian cara cetak kartu peserta, ada waktu 4 hari, 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10. 5 hari, 6 sampai dengan 10 Juli. Ya. Nyebrang ke bulan berikutnya. Kemudian pelaksanaan tes substansif itu tanggal 11 sampai 19 Juli. Pengumuman kelulusan tanggal 12 Agustus. Pengumuman jadwal wawancara ini 11 sampai 17 Agustus. Pelaksanaan tes wawancara 1 18 sampai dengan 27 Agustus. Pengumuman hasil tes wawancara 1 September 2022. Kemudian konfirmasi kesediaan. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan ini tanggal 2 sampai tanggal 4 September. Kemudian pengumuman jadwal wawancara 2. Jadi ini wawancaranya ada 2 kali wawancara ya. Wawancara 1, wawancara 2. Untuk pengumuman jadwal wawancara 2, 6 sampai dengan 7 September. Dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail. Saya nanti akan bagikan linknya ya Bapak Ibu. Saya akan bagikan linknya kepada Bapak Ibu terkait dengan pengumuman surat ini. Perubahan jadwal akan disampaikan pada laman. Nah, jadi Bapak Ibu rajin nanti membuka laman yang diberikan oleh Kementerian ppg.kemdikbud.go.id. Oke Bapak Ibu, itu saja yang informasi yang dapat saya bagikan, bahwa pengumuman ini adalah untuk calon mahasiswa program PPG selama 1 tahun ya belajarnya, dan usia paling tinggi 32 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi ya, ini saya simpulkan bahwa tahun ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membuka pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022. Surat pengumumannya nanti saya sertakan di deskripsi biar Bapak Ibu nanti jelas ya, harus apa, bagaimana, kemana begitu ya untuk pendaftaran dan seleksinya. Silahkan nanti disimak. Itu saja, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.